Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Saya akan mempresentasikan tentang Life Cycle Assessment atau LCA. Berikut adalah jurnal yang saya pakai untuk presentasi ini, yaitu Implementasi Life Cycle Assessment LCA dan Analytical Network Process untuk manajemen lingkungan pada PT Cheiron Pokhan Krian. Bisa dilihat jurnalnya. Nah, di sini lengkap dengan metode penelitian yang dipakai, kemudian data-data pengambilan. Nah, jadi Life Cycle Assessment secara umum merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari sebuah produk atau aktivitas selama siklus hidup produk dari raw material. Diikuti proses produksi, penggunaan, dan berakhir pada pengolahan sampah. Dengan LCA, diketahui dampak lingkungan yang ditimbulkan pada proses produksi pakan ternak ayam broiler di PT Cheiron Pokhan, yaitu dampak terhadap kualitas ekosistem sebesar 5.570 pt, dampak terhadap kesehatan manusia sebesar 1.210 feet, dan dampak terhadap sumber daya sebesar 1.150 feet. Untuk meningkatkan kinerja lingkungan pada PT Cheiron Pokhan Indonesia, maka diusulkan 3 alternatif perbaikan yang dibobotkan dengan pendekatan Analytical Network Process atau ANP. Nah, ini adalah tahap Life Cycle Assessment. Yang pertama, Goal and Scope Definition. Tahap ini merupakan tahap menentukan tujuan dan batas penelitian. Setelah ada tujuan, maka ditentukan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian mencakup batasan-batasan yang digunakan. Pada saat penelitian, ruang lingkup yang digunakan pada penelitian itu penilaian dampak lingkungan yang merupakan credit to get. Karena penilaian terbatas mulai dari raw material sehingga menjadi barang jadi. Yang kedua, Inventory, Extraction, and Emission. Pada tahap ini akan dilakukan penguraian terhadap material, sumber daya yang digunakan, dan emisi dibuang ke lingkungan selama masa daur hidup produk. Setelah itu dilakukan perhitungan dampak lingkungan selama masa daur hidupnya dengan menggunakan software SIMA Pro 718. Lanjut. Yang ketiga, Impact Assessment. Pada tahap ini dilakukan penentuan dampak terhadap lingkungan yang telah diperoleh dari tahapan Inventory of Extraction and Emission. Tahap ini dilakukan dengan berbagai langkah. Yang pertama, Characterization, yaitu cara membandingkan secara langsung hasil life cycle inventory pada kategori. Yang kedua, Normalization, dihitung dengan membagi karakteristik dengan nilai normalisasi. Yang ketiga, weighting, dihitung dengan menggalikan hasil normalisasi dengan faktor bobot. Setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, maka semua potensi dampak lingkungan dikonversikan secara single convert. Yang keempat, Interpretation. Setelah ketiga tahapan di atas dilaksanakan, maka tahapan terakhir yang dilakukan dengan metode Life Cycle Assessment adalah interpretasi terhadap ketiga tahap tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan dan membuat solusi cara perbaikan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya tahap Analytical Network Process. Pada tahap ini dilakukan penyusunan kriteria-kriteria alternatif yang akan menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Kriteria alternatif yang disusun
dilakukan dengan cara brainstorming dan penyebaran kuesioner dengan pihak terkait di perusahaan. Hasil alternatif penelitian ini dilakukan pembobotan dan diolah lagi dengan software supervision. Nah, berikut adalah gambar untuk goals-nya. Goals-nya itu pemilihan alternatif pengurangan dampak lingkungan pada produksi pakan ayam broiler, kemudian kriterianya, konsekuensi organisasi, peraturan pemerintah, biaya, dan kemampuan SDM. Nah, ini berlanjut lagi ke kemudahan memperoleh raw material, keandalan teknologi. Kemudian setelah itu dapatlah kolaborasi batubara dengan cangkang kerang. Alternatifnya alternatif bahan baku soybean lokal, teknologi reverse osmosis. Jadi dapat disimpulkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada proses produksi pakan ternak ayam broiler di PT Sharon Pokan Kran mencakup 3 dampak. Dampak kesehatan manusia, kualitas ekosistem, dan sumber daya. Dampak lingkungan diurutkan dari yang terbesar. Dampak ekosistem sebesar 557 feet, dampak terhadap manusia 120, dan dampak terhadap daya sebesar 150. Kategori yang mengakibatkan dampak terhadap kualitas yang besar yaitu land use dengan kategori sebesar 5.310 feet dari total dampak lingkungan yang terjadi 7.930 feet. Pada PT Sharon Pok Indonesia terdapat 6 stasiun dengan lantai produksi, yaitu intake, grinding, extrusion, mixing, precision, and packing. Stasiun yang memiliki dampak lingkungan terbesar adalah stasiun pelletizing dengan 1.640 feet. Selanjutnya mixing 1.550, intake 1.480, packing 1.290, extrusion 1.020, yang terakhir grinding 955. Untuk meningkatkan kinerja lingkungan PT Sharon Pok Indonesia, maka diusulkan 3 alternatif perbaikan. Penggunaan teknologi reverse osmosis bobotnya 0,3957, penggantian bahan baku soy dan bir dengan soybean lokal bobotnya 0,3239, dan kolaborasi bahan bakar batubara dengan cangkang kerang dengan bobot 0,2803. Jadi LC itu sangat penting untuk menurunkan terhadap dampak lingkungan. Itu saja presentasi saya.